Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Firman Tuhan berkata orang benar diberkati ketika ia tidur. Luar biasa kan Tuhan kita. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya boleh kasih salam dulu kiri kanan saudara, katakan shalom. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita pada siang hari ini. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dari pagi hari, bahkan kami tidur Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan kami bangun dengan ucapan syukur dan memulai seluruh aktivitas kami. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan berikan kami waktu untuk bersama-sama berkumpul memuji, menyembah Tuhan kembali di ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang dengan pujian, penyembahan kami, korban kami, biar semuanya itu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Lewat setiap pujian yang kami naikkan, biar kami Tuhan sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Kami sadar lewat setiap pujian, nyanyian yang kami naikkan, kami tahu Tuhan adalah pribadi yang terpenting di dalam kehidupan kami. Segala puji, segala hormat, dan kami memulai ibadah ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Haleluya, yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk sama-sama kita bersuka cita, anak Allah Yesus namanya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah. Anak Allah, katakan Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan jam mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah. Amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia mati bagi kami. Oh, tebus. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, kami takkan gentar. Karena kami tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Haleluya. Katakan anak Allah. Yes. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Oh, terima kasih Tuhan yang mati bagi kami. Katakan hidup kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Sekali lagi dengan menyotop katakan suami ya hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Katakan hidupku berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dengan iman katakan hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yang percaya katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya percaya hidup kita berarti karena Yesus. Amin. Hidup kita bukan sekedar hidup tetapi hidup yang menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Apapun yang kami alami Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan untuk seterusnya. Kami tahu ada Tuhan beserta dengan kami. Ada Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi setiap kami. Itulah sebabnya kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya Tuhan yang setia dalam hidup kami. Katakan penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong sahabat kami. Tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu saja katakan pujian ini. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi segala. Tak pernah, oh tak pernah Dia mengecewa. Yesusku
Saudara katakan segala perkara. Segala perkara dapat kutan Di dalam Yesus. di dalamnya yang memberi Tuhan Yesus, Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya sama-sama segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sembah Dia. Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Kau setia bagi kami. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, Kaulah jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Kami percaya ada kekuatan dari-Mu menyertai kami. Tuhan Yesus, tiada yang sukar bagi-Mu dan bagi kami yang percaya. Sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Boleh sekali lagi angkat tangan sama-sama kepada Tuhan. Dengan imanmu katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Walau kadang-kadang kami Tuhan mengecewakan hati-Mu, tapi Engkau tetap setia menyayangi kami, mencintai kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah terbesar yang kami terima daripada Engkau. Hari ini kami ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada kata yang terindah yang dapat kami boleh naikkan kepadamu selain rasa syukur kami kepada Tuhan. Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Kau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang selalu menyendengkan telinga mata setiap permohonan kami Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Pagi ini Bapa kami bawa keluarga besar Woman ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami para wanita-wanita-Mu ada di tempat ini, tujuan kami hanya satu, mau bertemu dengan pribadi-Mu Bapa. Lewat pujian penyembahan kami naikkan di hadapan Tuhan.
Kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk datang bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Dan kami boleh rasakan sentuhan kasih-Mu. Di saat kami memuji menyembah Engkau, kami boleh rasakan Tuhan hadirat Allah. Dan kami percaya di saat kami meninggalkan segala aktivitas kami, Engkau sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami Bapa. Anak-anak kami Tuhan, suami kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pekerjaan kami semuanya kami letakkan di kaki-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Ketika kami datang mengambil bagian seperti Maria, Engkau akan berkata kepada kami Tuhan, bahwa itu yang terbaik dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan para wanita-wanitamu ini Bapa, Engkau adalah jawaban yang pasti bagi setiap kami. Di saat kaum wanitamu Tuhan menangis berlutut di kakimu Tuhan, Engkau sedang menyelesaikan setiap perkara apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan bawa bangsa Indonesia yang kami cintai ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa ini ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di hati dan pikiran-Mu. Dan pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan Wakil Presiden kami juga kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar mereka boleh memimpin negara ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Setiap keputusan yang mereka buat Tuhan ada keputusan yang berpihak kepada rakyat Bapa. Keputusan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para menteri-menteri yang dipilih Tuhan biarlah menjadi penasehat bagi Presiden kami. Sehingga Bapa yang baik, setiap apa yang mereka bicarakan demi kepentingan rakyat, biarlah semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia ini penuh dengan kekayaan. Indonesia ini Tuhan penuh dengan kemakmuran. Biarlah semua kekayaan negara kami dikelola dengan baik. Sehingga Tuhan, kami seluruh masyarakat Indonesia boleh menikmati kekayaan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kekuatan doa-doa yang hidup, setiap gereja Tuhan, setiap perkumpulan Kristen selalu berdoa buat bangsa ini. Kami boleh melihat Tuhan, pelan-pelan Engkau mulai singkapkan apa yang terselubung di negara kami. Itu satu bukti nyata Engkau selalu mendengarkan setiap seruan kami atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Tidak lupa gembala kami Bapak Timothy Abraham. Kami juga bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Engkau senantiasa Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna buat gembala kami. Bahkan kemanapun hamba-Mu Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran menyertai pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala Engkau mampukan dia Tuhan. Di dalam segala kelemahan dan kekurangannya, justru di sanalah kuasa-Mu bekerja dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah ada bersama dengan kami. Bapak Yohanes Sunardi Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi kesaksian hidupnya, kami boleh tangkap sesuatu. Bahwa ketika kami setia, Engkau masih memberikan kesempatan kali yang kedua kepada setiap kami yang percaya. Maka demikian juga hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan Tuhan sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Ketika dia berdiri menyampaikan pesan Tuhan bagi wanita-Mu pagi ini, maka sesuatu yang baik akan kami bawa pulang. Dan akan kami praktekkan di tengah keluarga dan rumah tangga kami, bahkan lingkungan kami. Maka pada saat ini Bapa, di saat hamba-Mu berdiri di tempat ini menyampaikan pesan Tuhan, berdirilah Engkau di dalam mulut bibirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak terpatri dalam pikiran kami akan dengarkan pagi ini. Dan akan kami bawa pulang di tengah keluarga kami. Sekali lagi Bapak, sempurnakan kasih-Mu dalam hidup hamba-Mu ini Bapak. Makasih Bapak yang baik, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, oh, tetap percaya Tuhan
Aku bersyukur, berterima kasih buat pagi yang diberkati. Buat kesempatan kami boleh bertemu dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami di rumah Tuhan, segala penyakit kami dicabuti oleh Tuhan. Segala beban kami diambil oleh Tuhan. Urapi Abamu dan urapi kami semua. Biarlah apa yang kami bicarakan, biarlah apa yang kami diskusikan, membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap disembuhkan Tuhan, diberkati, hanya di dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Oke, kita akan mulai supaya kita bisa dapat banyak hari ini ya. Anda siap diberkati Tuhan? Oke, selesai ya. Ini bisa dibantu, ya biar ini kelihatan full. Ya, sini aja. Terima kasih ya. Thank you. Oke. Saya minta selesai. Oke. Ini keluarga saya Yohanes Sunardi. Ya, teman-teman bilang saya biblical health expert karena saya akan menjelaskan hidup sehat di dalam Tuhan. Saudara, kita ini manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Jadi enggak gentayangan. Ya, puji Tuhan itu pakai mulut. Hatimu yang baik gak cukup memuliakan Tuhan kalau gak punya mulut. Jadi WL yang terbaik pun kalau sakit gigi gak bisa nyanyi. Setan gak bisa menghalangi kamu karena kamu pun, sorry ya, PK kecil pun, gak dapat pun, tetap nyanyi. Setan gak bisa ngerubah hatimu, tapi setan bisa bikin kamu lemah fisikmu, jadi kamu gak bisa nyanyi. Pendoa syafaat pun bukan gak suka doa. Gak bisa berlutut karena asam urat. Jadi hari ini kita akan belajar sehat masuk surga. Yang setuju katakan amin. Dan kabar baiknya Tuhan itu hobinya menyembuhkan. Jadi sangat riskan kalau kita bilang gak apa-apa kanker asal masuk surga. Kalau seorang mami masak nasi, pasti sebelum anaknya bangun kan, gak mungkin tunggu anaknya step-step, lapar, mau mati, baru masak ya. Ngerti ya? Jadi terus waktu maminya masak nasi jam 4 jam 5 pagi, walaupun punya pembantu pun dia pasti yang sarankan masak ya buat anakku gitu ya. Nah, waktu anaknya bangun jam 7, jam 8, mama aku lapar. Masa? Makan aja sudah mama siapkan kok. Terus anaknya bilang gini, gak apa-apa mama mati asal punya mama. Halo, Yesus sudah mati buat kamu. Dan jatah kesembuhan itu rata. Jadi kamu gak boleh lagi ngomong, gak apa-apa aku sakit. Asal punya Yesus. Yang tersinggung katakan amin. Ngerti ya? Jadi gak boleh lagi kalian bilang, gak apa-apa sakit aku. Karena Tuhanmu hobinya menyembuhkan orang. Dan gak perlu sakit untuk membuktikan Tuhan itu ajaib. Adik saya dokter bedah, pasiennya banyak, lalu anaknya bilang ini, Papa itu siapa? Itu pasiennya Papa. Oh Papa pintar? Iya pintar dong. Papa aku boleh gak tak potong lidahku? Kan ada Papa. Papanya nangis. Aku tidak belajar ini untuk obati anakku. Aku mengobati ini orang-orang lain selain anakku. Jadi walaupun Tuhanmu jago menyembuhkan. Dia gak suka kamu telat makan. Waktu 5.000 orang khotbah, terus kelaparan, sangat mudahlah Tuhan bilang,
kenyang gitu kan. Tapi dia repot-repot bikin mujizat makan karena dia pencipta lambungmu. Dia desainer hidupmu. Jadi dia tidak mau melawan apa yang diciptakan. Masalahnya Adam diciptakan bukan untuk menciptakan Eden. Jadi di Alkitab jelas dia diciptakan hanya untuk ditaruh di Taman Eden, hanya untuk memelihara dan mengembangkan. Taman Tuhan itu kan bukan bagus, tapi bagus sekali, gitu kan ya. Tapi ternyata yang bagus sekali tetap harus dipelihara. Yang mengerti katakan amin. Tempat ini bersih karena disapu, dibersihin. Bahasa rohmu, penyembahanmu, tidak cukup membersihkan lantaimu. Jadi ibu-ibu, ini ada cowok ya, tapi saya mau ngomong sama wanita. Kamu harus langsing. Masih berani? Dengar ini, masih? Oke. Begini ya. Jangan mentang-mentang, saya boleh ngomong kasar sedikit? Jangan mentang-mentang, saya izin dulu dong. Itu orang kalau nyuci lantai, terus kita langsung masuk dia marah. Apa? Izin boleh? Boleh Pak. Nah, gitu ya. Oke. Ya nggak ngizinin tutup telinga aja ya. Maksudku gini, mentang-mentang terus suamimu Kristen gak berani nyerai kamu, terus saya sudah izin dong. Terus kamu gemuk-gemukkan gitu badanmu. Mentang-mentang dia gak bisa selingkuh, Pak Pendeta terus boleh. Itu suami-suami langsung BA saya itu. Teruskan. Enggak. Gini ya. Saya harus ngomong ini, jangan sampai saya jadi berkat buat dunia. Jadi dunia itu kan mengeles saya untuk ngajar ini. Saya pegang terakhir misi Indonesia. Ya, jadi mereka itu, bahkan sorry ya, pelacur-pelacur, lalu orang nakal-nakal, itu datang pada saya. Dia bilang, Pak aku mau langsing Pak. Mau apa? Kamu kan jahat. Ya supaya jahatnya lama Pak. Kalau kita di tempat kematian seringkali gini, itu orangnya baik loh, tapi mati. Kenapa sih orang baik kok cepat mati? Kenapa sih yang jahat kok jahat, sehat selamanya? Karena dia pinter, gak cuma jahat, tapi mendesain dirinya supaya lama. Jadi bapak yang baik gak boleh sebentar. Pastikan kau waktu wisuda anakmu, wisuda cucumu, kau gak lumpuh. Tapi apakah gampang sebetulnya? Enggak, saya ligisi, saya pendeta, saya lumpuh loh. Tapi kalau engkau benar, jaga makan, percaya Tuhan, orang benar tuh jatuh 7 kali, bangkit lagi. Nah itu masalahnya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan meluputkannya. Yang setuju katakan amin. Dan kita kan ini belajar bagaimana supaya rambutmu gak rontok. Karena didoain gak bisa. Dia hanya butuh biotin. Biotin itu, kalau Anda ketik ya, biotin adalah vitamin B7 yang membuat akar rambut itu kuat. Dan kabar baiknya, penciptanya Yesus. Mau tepuk tangan buat penciptanya. Jadi sangat riskan ketika penciptamu menciptakan yang menikmati orang dunia. Bukan karena mereka rohani, karena mereka pinter. Sekarang katakan sebelahmu, harus pinter kamu. Nah masalahnya Anda kan terlanjur gak sekolah kimia. Tapi gak perlu itu, dalam Tuhan hanya perlu setia. Nanti dikirim orang saya, dikirim orang untuk memperlengkapi umat Tuhan ini. Jadi yang penting apa? Setia. Kenapa harus setia? Karena transformasi itu awalnya dari ibadah. Pak saya udah doa di rumah, gak bisa. Doa sama ibadah beda. Ini saya tunjukkan ayatnya ya.
Ini. Supaya Anda tahu, dulu nggak usah dibuka ya, Anda catat aja. Matius 18 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, itu nggak disebut ibadah itu kan 2-3 orang berkumpul. Nah kalau suami istri di rumah berdoa, itu nggak dihitung. Why? Karena dalam Tuhan, suami, istri dipandang Tuhan satu. Gitu ya. Jadi kalau di sini, walaupun kau nggak suka sebelahmu, dihitung Tuhan 2. Sorry ya, terlalu keras ya. Malaikat 3 ayat 18. Kamu akan melihat kembali perbedaan, enggak cuma sekali. Kalau kamu 2021 diberkati Tuhan, 2025 diberkati lagi. Yang setuju katakan amin. Bahkan 2027, 2030 semakin diberkati. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Karena engkau enggak hoki, engkau enggak beruntung. Enggak sekali-sekali hidupmu beruntung. Kamu diberkati Tuhan. Syaratnya apa? Ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Aku nggak ngerti maksudnya. Di bawahnya dijelaskan antara orang yang suka ibadah dan tidak. Jadi boleh dong ngomong orang benar dan fasik, ibadah dan tidak. Boleh dong ngomong bahwa orang benar itu orang yang ibadah. Jadi orang benar itu bukan orang yang nggak selingkuh. Karena itu banyak orang hidup baik pun hancur. Hidup benar itu artinya apa? Dibenarkan Tuhan. Masalahnya paling gampang ke rumah Tuhan aja. Karena di rumah Tuhan, Tuhan bisa membenarkan apa yang tidak benar. Contoh, sorry ya, uang yang dari pelacuran itu, uang yang dari mafia itu, begitu dipersembahkan jadi kudus. Why? Bukan orangnya, tapi Tuhannya. Karena waktu engkau tidak kudus, tidak merubah sedikit kekudusan Tuhan. Kalau engkau ada orang agama lain tanya, Pak kalau aku nggak percaya Yesus Tuhan gimana? Gak apa-apa. Aku pun nggak percaya kau laki, tidak menghilangkan kelaki-lakianmu. Kalau engkau nggak percaya Yesus Tuhan, Tuhanku tetap Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau masalahmu tidak ngakui kamu, penyakitmu tidak ngakui kamu, penyakitmu tetap mengakui Tuhan penyembuhmu. Karena itu engkau harus ke rumah Tuhan. Walaupun 1000 lebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku. Kamu nggak boleh ngomong itu dong. Dari mana teorimu ngomong itu? Karena itu banyak orang lumpuh nggak jalan. Saya lumpuh jalan. Karena saya ngomong, walaupun 1000 lebah sebelah sisiku, 10.000 sebelah kananku, tidak menimpa aku. Syaratnya apa? Bisa ngomong itu. Kalau engkau dibedakan, padahal dibedakan tuh kalau suka ibadah. Jadi waktu kau ibadah hari ini, hidupmu gak sempurna. Tapi kau boleh ngomong, Tuhan kan aku ibadah, aku dibedakan. Maksudnya walaupun 1000 lebah sebelah sisiku, walaupun 1000 sebelah pernikahanku hancur, 10.000 sebelah kananku hancur, pernikahanku dipulihkan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Jadi paling layak ngomong itu bukan waktu setelah persembahan. Waktu kau di rumah Tuhan. Kalau kau lihat online, kau transfer, kurang valid. Kamu datang ke sini gak sempurna, itu valid. Why? Karena 10 orang kusta itu datang sama Tuhan. Hari itu Tuhan tidak menyembuhkan. Dia bilang, pergi yo ibadah. Pergi yo ke Yerusalem, tunjukkan pendeta. Waktu dia jalan, disembuhkan Tuhan. Jadi kesembuhan, pemulihan terjadi waktu engkau mencari Tuhan. Sembuh orang? Enggak. 9 orang itu enggak kembali ke Tuhan, dia kembali ke keluarganya langsung. Padahal tangannya masih terpotong. Telinganya masih hilang karena kusta itu memotong anggota. Jadi masalahmu selesai enggak menyelesaikan masalahmu. Contoh, saya lumpuh. Ternyata sudah kandung dipecatin orang, enggak kerja dong. Ya, yang satu enggak, yang satu kembali sama Tuhan. Tuhan bilang, disempurnakanlah kamu. Why?
Jadi kalau kamu sudah dapat mobil baru, mainan baru dari Tuhan, jangan langsung keluar dari ibadah. Karena itu tidak menyelesaikan anakmu yang nakal. Anakmu yang lulus pun belum kerja. Anakmu kerja, cucunya. Jadi sewaktu satu orang mencari Tuhan, konsisten, pemulihan terjadi semakin sempurna. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Katakan sebelahmu, jangan gak ibadah. Itu penting loh. Walaupun di sini ada musuhmu, nekat. Karena aku di sini mau dipulihkan Tuhan. Serius ini. Ya, jadi saya ini kan setelah sembuh gak selesai. Saya sudah kandung terlanjur dipecatin 7 perusahaan, buku saya diturunkan. Saya ngajar di istana sudah enggak, artis sudah enggak mau sama saya gitu ya. Jadi enggak. Tapi waktu saya menekat terus, enggak sempurna melayani Tuhan. Satu-satu diselesaikan Tuhan. Amerika mulai nelfon saya, TV nelfon saya, bahkan buku saya akan dicetak tahun ini. Jadi nanti tahun depan saya ke Taiwan, ke Singapura, mulai khotbah lagi. Saya kaget, saya udah lupa mimpiku. Tapi Tuhan gak pernah lupa mimpiku. Yusuf udah lupa. Aku jadi manajer di Potifar aja cukup, gak usah jadi raja. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Kalau kamu gak lupa, kenapa kau biarkan jubahku bagus dirobek? Tuhan bilang, ya karena jubahmu dari surga jelek. Aku punya jubah Perdana Menteri buat kamu. Kalau yang baik-baik hilang dari hidupmu. Tuhan punya yang terbaik. Nah itu bisa kau dapatkan waktu ibadah. Karena kamu gak sempurna kok. Di luar kamu gak sempurna. Tapi di rumah Tuhan, kau menjadi sempurna di pandangan Tuhan. Mungkin kau masih sakit sekarang. Mungkin saudaramu masih sakit. Anak, istrimu, suamimu. Tapi di mata Tuhan engkau sedang baik-baik saja. Uang 100.000 yang sobek, walaupun kau anak Tuhan, kau gak mau terima kan? Tapi Bank Indonesia, walaupun bukan anak Tuhan, dia suka. Karena bagi matanya dia, uang itu sama. Why? Karena dia pencipta. Jadi kalau engkau sekarang sakit minum, tumor, kanker, diabetes, bagi Tuhan kau baik-baik saja. Itu Gideon ketakutan, dia sembunyi di antara orang Filistin, dia takut, dia penakut, tapi Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah, berani. Aku takut. Enggak, di mata kami engkau pahlawan kami. Jadi waktu saya bilang, Tuhan saya lumpuh, istriku kanker. Enggak, baik-baik saja. Dan terjadilah sesuai iman kita. Nah, makasih Mas. Tak tunjukin, ini istriku ya. Istriku ini punya kanker di payudara sebelah kiri sebesar bola bekel. Atau ngerti bola bekel? Ya, ngerti jeruk nipis. Ya. Dipegang ada, difoto memputri dia ada, jadi dokter sudah asumsikan. Nah waktu dia periksa sendiri nggak ngomong saya, dia mulai ketakutan, dia cerita besok mau ngomongi suaminya. Pagi itu, nanti ya setelah kita ngurus, anak saya mau lulus kuliah, mau kuliah, jadi saya uruskan SIM gitu ya. Saya uruskan SIM, berangkat bertiga, itu saya dari Filipina pulang ngurusin SIM, perjalanan 1-2 kilo sampai depannya SIM, saya parkir dengan baik, keluar jatuh, buk, nggak gerak. Masih gerak dikit sih, tapi dalam semua masih bisa ngomong. Terus saya bilang, tolong gitu ya. Tapi mereka semua bilang, COVID gitu. Waktu itu awal COVID. Nah, terus kita ya udah kita naik Grab gitu ya. Waktu naik Grab, kita ke rumah sakit 1 kilo terdekat sampai sana. Sorry, gak bisa. Duh, kenapa? Saya bilang, nanti saya bisa lumpuh loh. Kan saya ngerti itu. Semakin pinter, semakin ngerti, semakin ketakutan. Karena kepandaianmu hanya pandai menganalisa hutangmu, penyakitmu, kehancuranmu, tanpa punya kuasa menyembuhkan. Ini penting kan. Nah, waktu itu saya ketakutan, tapi rumah sakit bilang, sorry, kami juga sudah full. Pindah depannya, RKZ full.
nanti saya bisa mati. Dia bilang, dokter kami semua banyak yang mati. Ingat enggak waktu COVID full semua? Lupa? Mau diulang? Enggak, ingat ya? Nah, ngerti ya? Nah, kejadian seperti itu, saya pindah ke undangan, pokoknya 7 perusahaan. 7 rumah sakit, semuanya full. Padahal saya ini duta BPJS. Orang negara yang punya kartu khusus gitu ya. Tapi waktu itu gak ada yang khusus. COVID gak pernah tanya, kamu anak Tuhan, kamu orang khusus, kamu orang dunia. Disikat semua, badan gak pernah izin kamu. Tapi ingat, badan ada yang permanen. Amin. Yang permanen cuma kasihnya Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Dulu kita mikir gak bisa ibadah dong. Tapi kenapa saya bilang gak ada ibadah yang gak ada badai yang permanen. Nah singkat cerita, akhirnya saya punya teman di kesini aja deh, ke Perak, rumah sakit Perak, BHC. Tapi di situ kamu tetap harus tes. Waktu tes 2 hari PCR ya, gak ada yang 1 jam kayak gini. Setelah tes 2 hari, saya ngelewati telat, saya lumpuh. Saya lumpuh total kan kiri, bisu. Nah bisu, nanti kalau sudah nonton lagunya kita nyanyikan. Itu lagu saya bikin waktu saya bisu. Ya, singkat cerita, setahun berlalu, udah ada. Dokternya bilang kalau sudah ngelewat 3 bulan ya nggak ada obatnya. Orang lumpuh itu kalau sudah 3 bulan lebih, ya lumpuh terus, meninggal atau cacat seumur hidup. 3 bulan ya. Nah itu sudah 6 bulan, mulai ada bau busuk di rumah saya. Ternyata payudaranya dia kan nggak diurus karena takut saya syok. Jadi kankernya memburuk, karena ngerawat saya, stres itu memicu pertumbuhan miom. Katakan sebelahmu, jangan stres. Penting lah. Kamu pendeta atau enggak masalah. Kanker enggak tanya itu. Kanker cuma dikasih makan sama satu, gula sama stres. Yang terlanjur makan permen enggak usah dikeluarkan. Ya, jadi gini, intinya dia stres, dia naik jadi stadium 4B. Nah, dokternya bilang itu Agustus ya, 2021. Nanti istrimu pasti mati. Kapan dok? Desember. Pasti. Itu saya nggak bisa ngomong loh. Gitu. Terus dia nulis. Jadi kayak jatuh ketiban tangga. Dan orang bilang, sorry Ayu, rasanya kamu harus koreksi. Kalau kamu lumpuh biasa, tapi kalau istrimu kanker, kamu harus introspeksi itu. Mungkin ada dosa-dosa. Dan saya terpengaruh itu. Dan saya mulai nangis, dosa apa aku Tuhan? Terus Tuhan bilang gini, untung. Ayub tidak seperti kamu. Daniel masuk kandang singa tidak pernah kayak kamu. Anakmu kalau ujian UTS boleh nggak tanya, dosa apa kok ujian UTS? Halo? Ujian itu untuk kenaikan strata. Kalau kau sekarang sedang mengalami sesuatu yang nggak baik dalam hidupmu, Tuhan pandang kamu harus naik strata. Boleh nggak ngomong, mama nggak apa-apa, umur 30 tahun tetap SD nggak apa-apa deh. Jadi Tuhan seperti orang tua nggak akan batalkan cintamu, nggak akan batalkan ujiannya. Kamu uji aja selama aku ibadah, selama aku memberi orang miskin, kalau ada apa-apa berarti ujian, itu gampang. Kalau karena dosa Pak, bertobat aja. Dokter nggak ngampuni kamu, Tuhan ngampuni kamu. Oke, gampang kok ini. Nah itu aja. Nah singkat cerita, dia terus gimana? Anak saya bilang, oh harus diambil supaya matinya nggak busuk. Pasti mati, pasti. Tapi sekarang nggak mati-mati. Mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Mati hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan bilang gini, nggak usah kanker. Itu orang nyapu, ngepel, jatuh mati kok. Jadi sesuatu yang dalam hidupmu, dalam kendali
Tuhan. Nah singkat cerita, dioperasi 4 jam saya bikin lagu itu. Waktu saya bikin lagu, saya bilang, lagunya apa Tuhan? Mulai bisa ngomong dikit-dikit, lagunya apa gitu, ngomongnya gitu ya. Tuhan bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur buat Lombok, bersyukur buat kanker. Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal. Itu bukan penyakitmu, bersyukur. Gak ada penyakit yang permanen. Bersyukur buat aku. Christ is enough for me. Tuhan, kamu mau sembuh? Pingin. Terus Tuhan ngomong, sorry Ayu, kami kecewa sama kamu. Tak pikir aku cukup buat kamu. Saya gini aja mau nangis. Sorry, saya teringat banget. Saya bikin lagu ini. Waktu selesai 4 jam saya selesai bikin lagu ini, dokternya dia bilang gini, nanti bisa mati nih. Duh kan katanya pasti mati. Enggak, nanti kan Desember matinya. Kalau diteruskan matinya sekarang. Kenapa? Darahnya habis. Karena harusnya 2,5 jam. Kita paksa 4 jam. Duh kenapa dong? Kankernya enggak ada. 2024, 2025 saya mau ngomong. Yesusmu masih keren. Yesusmu masih dahsyat. Dokter mulai gak percaya, kita dites setiap tahun. Sudah tahun keempat kemarin, Juni tanggal 3, kita di Penang. Dokternya bilang, kamu Kristen? Kenapa dong? Karena banyak pasien kami yang Kristen disembuhkan Tuhan. Kita terkenal sembuh saudara. Karena Bapak kita baik. Nyanyi lagu ini ya. Ku bersyukur kepadamu. Ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur mujizat terjadi. Ku bersyukur kepadamu. Ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur mujizat terjadi. Setan bilang gini, ini bukan dari Tuhan, ini dari aku. Tak pikir setan kok goblok ya, kok ngaku ya. Ternyata dia enggak. Dia enggak pernah ngaku dia Tuhan, dia enggak pernah ngaku dia baik, tapi ada intrik di dalamnya. Tiba-tiba waktu dia ngomong gitu, aku berpikir, dia tahu ketika dia kasih umpan, pikiranku melebar. Berarti Tuhan dong yang mengizinkan. Itu tujuannya setan. Dia ngaku bukan untuk kalah, supaya Tuhannya tambah gak hebat. Karena Tuhan bilang gak akan kuizinkan siapapun
harus seizinku. Berarti setan mau ngomong gini, salahku goda kamu. Tahu salahnya Tuhanmu, biarkan aku goda kamu. Tahu? Ini perang tingkat tinggi. Dia nggak pernah ngaku, dia baik. Aku penghancurmu. Masalahnya aku dapat izin dari Yesus. Aku naik banding aku. Tanya Tuhan, Tuhan why kau izinkan aku? Yang pertama, karena terlalu gampang bagiku merubah keburukan ini jadi kebaikan. Itu masalahnya. Dulu kalau aku ngajar masak di Kompas TV ya, sebelah gua artis, gak pinter lu. Itu jahe dipikir laos gitu ya. Merica dipikir jintan. Tapi aku diam, karena aku master chef. Aku bisa merubah itu menjadi yang enak. Dan kali ada di rumah masak mau, saya kan ajari makanan penumbuh rambut. Makanan yang membuat lututmu jadi lebih sehat. Supaya kau sampai tua bisa ke rumah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan sembuhkan saya. Istri saya kanker hilang, saya sembuh mendadak. Kemis saya masih lumpuh 4 tahun. Jumat saya berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada kesembuhan untuk lumpuh. Tidak ada poli lumpuh. Tidak ada kedokteran fakultas kelumpuhan. Tuhan bilang, gak ada sembuh. Gak ada. Ngapain kalau dokter bilang gak bisa sembuh, jangan kita sembuh. Dokter itu anakku, kata Tuhan. Nah terus, tapi kamu KKN dong. Bapakmu ini pencipta. Kalau dokter bilang jantungnya gak bisa sembuh, jangan bilang sembuhkan jantung, gak bisa dong. Bilang aja, Tuhan, aku khawatir gak bisa sembuh. Masih ada gak organ baru buat aku? Karena pertolonganmu dari pencipta jantung. Kalau suamimu sakit jantung, kau naik banding sama Tuhan. Katakan sebelummu, naik banding. Kalau manajer atau karyawan di toko gak menyenangkan kau pasti ngomong, aku gak mau ngomong sama kamu, aku ngomong pimpinanmu hari ini siapa? Ya kan? Kalau nabi profetik pun bilang kau dihukum. Dokter pun bilang kau dihukum. Berarti kamu benar-benar harus dihukum. Tetapi ingat, pendeta pun masih punya bos. Nabi terbaik pun masih punya bos. Hizkia harus mati. Yang ngomong Tuhan nyuruh pendeta datang. Kamu pasti mati. Gak ada harapan kalau dokter masih ada pendeta. Pendeta yang ngomong disuruh Tuhan. Apa obatnya? Gak ada. Tapi Hizkia naik banding. Dia langsung bilang Tuhan. Langsung pendetanya dipanggil. Sini kembali. Batalkan. Bilang sama dia. Hidup lagi 15 tahun. Anda diberkati Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang menekan kamu. Kamu gak bisa pulih. Ekonomimu. Anakmu terlalu rusak. Suamimu terlanjur sakit. Naik banding. Apa? Naik banding. Ketok pintunya sampai Yesus. Siapa sih yang nanya? Siapa sih ini? Woman of love. Dia akan dengar hari ini. Karena engkau sedang di rumah Tuhan. Itulah pentingnya saudara. Ku bersyukur kepadamu. Ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya. Ku bersyukur mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami
kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami semua diberkati. Yang siap diberkati dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya saya dipanggil jam 2 pagi, saya dipanggil gini, Yohanes gitu. Reaksiku pertama karena aku anak sekolah minggu yang baik, darah Yesus gitu. Yohanes gitu, waktumu habis. Tak pikir, mati dong. Ternyata lumpuhku waktunya sembuh. Aku cari itu suaranya. Aku lupa, aku sudah jalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Waktu Yesus datang di laut Galilea, muridnya bilang, hantu. Ada satu saat Tuhan datang dengan satu keajaiban, malah kau pikir hantu seperti saya. Dia datang tak tenggek di dalam nama Yesus. Tuhan akan datang dengan bentuk yang lain. Dia akan datang dalam bentuk yang lain. Tapi yang pasti dia hobinya memulihkan orang. Ya, kita akan belajar ini. Ya, tapi ingat ya, sikat gigi tidak menimbulkan gigi. Sisir rambut tidak menumbuhkan rambut. Jadi kalau kita sikat gigi, bukan giginya tambah panjang, kan bahaya kalau tambah panjang gitu. Artinya, jadi sikat gigi memastikan kau sedang punya gigi. Jadi kalau ompong lucu gitu ya. Jadi sikat gigi hanya memelihara giginya Tuhan. Kenapa sikat gigi? Karena sudah Tuhan kasih gigi gitu. Kenapa cuci muka? Karena Tuhan sudah kasih muka cantik. Artinya, jadi keterlaluan kalau wanita anak Tuhan cuci muka setahun sekali. Artinya, yang nyium itu loh siapa? Kasihan suamimu. Oke, kita akan masuk ya. Judul khotbah hari ini keren, body suit. Transformasi menjadi versi terbaikmu. Yang mau katakan amin. Pak, tapi saya enggak secantik itu. Enggak, itu pandanganmu. Di hadapan Tuhan, kau sudah punya segmen sendiri. Ini penting ya. Jadi enggak boleh dong kita bilang, oh aku suka Mercy karena BMW jelek. Enggak, ada yang suka kok. Jadi Tuhan sudah ciptakan dengan pasangan-pasangan yang serupa. Oke, kita akan belajar, Anda siap? Ini paling enggak, ini jangan tersinggung ya. Ini berubah-berubah, ini gampang. Ini ilmu saya, ahli saya. Ya, ini cuma ada dua. Yang pertama harus dipelajari tekniknya, yang kedua harus dipatahkan. Saya kalau ketemu orang bilang, Pak Yo kok selalu berhasil ya pegang orang. Kemarin anaknya Pastor Timothy, kan mau fitness. Saya bilang, ngapain fitness? Kamu sedang ketemu ahlinya. Dia gak percaya loh. Saya bilang, pelatih siapa kau ketemu? Itu yang membuat sertifikasi nasional kan saya. Kamu ketemu yang datang treadmill gitu ya. Itu kita buat supaya salah gitu. Supaya biar terus. Kamu sedang ketemu penciptanya. Jadi kalau ketemu koyo, gak usah fitness. Di rumah gimana? Akhirnya dia minta bukti kan anak muda. Kemarin, hari ini gak latihan ya, kita tunjukkan aja jenis-jenisnya. Sekarang gak bisa bangun sudah. Gak pakai alat. Geran-geran. Jadi gini, beberapa gerakan fitness itu mengadopsi yang di rumah. Kebalik ya teorinya. Jadi kita kalau kembalikan suasana rumahmu seperti gym, yaitu gym terbaik. Gitu ya. Bolehkah ke gym? Boleh. Nanti kalau sudah six pack sombong di sana. Ngapain? Karantina kan yang biasa-biasa aja ya. Jadi hari ini mau masuk surga tanpa diabetes atau masuk surga tapi langsing? Bingung kan? Kuliahnya 20 tahun, kamu mau 1 jam. Nggak ada itu ya, cepat, murah, selamat masuk surga nggak ada. Oke, tapi akan saya kasih yang oke ya. Yang pertama kita belajar, ini gini,
perubahan ini terjadi bukan karena Tuhan, tapi karena kita mau dirubah oleh Tuhan. Itu penting. Itu penting banget. Jadi orangnya tetap, roh tuanya tetap, ibadahnya tetap, tapi yang dimakan berubah nih. Lihat. Yang ini soda, yang ini donat, tetap makan donat, minumnya air putih, berubah bentuknya. Ini belum berdoa loh. Kalau ditambah Yesus, ya saya kenapa? Pinter, ada Yesus. Tanganku ini diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganku dibuat berhasil. Jadi saya kalau ngajar, ya datang, Pak ini Pak, maunya dipegang Pak Yu. Oke, mahal lu. Oke, mau. Ya, Islam. Ya, Pak tak tunjukin duitku sama anaknya. Tapi kamu kasih karunia, anaknya pendeta. Ya. Nanti ada pertanyaan, silakan tanya ya. Kalau keluar pintu bayar, ngerti ya? Kerja lah, gereja ya. Oke. Saya sering hafal itu, pasien bilang, Shalom, minta gratis ya. Oh. Oke, nah, kenapa saya berhasil? Waktu saya ketemu orang, saya salamin, dia nggak ngerti. Saya salamin, saya gini, darah Yesus, roh rakus, patah. Ya gitu. Itu yang orang nggak ngerti. Tingkat keberhasilanku 100%. Karena bukan aku nggak pintar, bukan dia salah, bukan dia melanggar. Tuhan bilang musuhmu bukan dia, yuk penghulu di udara. Nah, setan itu dari dulu sampai Hawa tuh nggak pernah ngajari Hawa selingkuh. Dia ngajari salah makan. Jadi dosa pertama itu salah, katakan sebelah bertobat. Jadi dia tahu kalau dilarang main musik gak mau bro, tapi disuruh makan ini, akhirnya diamputasi. Dia, Pak saya salah makan kok belum sakit Pak, sabar. Semua indah pada waktunya ya, sabar ya. Nah perubahan ini lebih keren lagi, kalau donat ini makannya cuma Sabtu, Senin sama Jumat makan apel, lebih keren. Jadi boleh gak makan donat? Boleh. 1 potong, bukan 1 dus, ya. Nah, ini penting. Nah, saya akan pelan-pelan, saya akan bahas. Tapi sorry ya, saya sudah terlanjur menyiapkan firman Tuhan dikit 5 menit untuk wanita-wanita. Yang pria juga bisa, tapi ini cenderung wanita. Yang dikejar orang itu ini loh, setua apa itu Dumi? Enggak. Berapa tahun kok enggak sakit gitu. Ya nanti kita akan belajar ini ya. Ini umurnya sama, ini hanya karikatur. Tapi kalau Anda lihat buku saya yang set jus, yang baju merah, itu umur 80, tapi kayak SMA gitu. Jadi awet muda itu bukan tambah muda. Awet muda itu tambah tua. Tapi seperti muda kondisimu. Kalau ngeceklan umur kan aneh. Ya itu kelenteng gitu ya, suhu-suhu. Kalau saya enggak, ngajarin orang tambah tua. Tapi kondisimu seperti muda. Itu masalahnya ya, kita pelajari itu ya. Karena kalau engkau enggak tambah tua, bahaya ya. Pastor bilang saya putih rambut, enggak apa-apa. Tambah tua kenapa Pak? Tambah sehat. Teorinya orang yang rambutnya putih, itu rahimnya resmi enggak boleh kanker. Ini penelitian ya. Jadi Tuhan tuh bilang kalau membiarkan kau tua, karena dia bisa mencabuti kankermu. Yang percaya katakan amin. Jadi nggak usah takut tambah tua. Tapi takutlah menua. Menua itu apa? Belum tua sudah seperti orang tua. Nah itu masalahnya ya. Oke kita akan belajar. Wanita yang cepat aja firmannya gini, ceritanya gini. Di 2 Samuel itu ada perempuan namanya, nanti ya saya bahas. Jadi ada kelaparan di Israel, Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan apa? Oh ya karena Saul pernah salah sama Gibeon. Oke terus siapa? Ayo meeting sama jemaat bilang kami minta korban keturunan Saul. Tiba-tiba ternyata Saul kan sudah mati sama anaknya Yonatan, masih punya istri. Nah ini kita akan bahas istri. Istrinya ini nangis loh. Kenapa?
Karena anak-anaknya semua digantung. Nah, saya mau cerita di sini. Transformasinya dari sini. Nah, anaknya kan salah. Keturunan orang salah. Kakeknya salah. Nah, perempuan ini bilang gini, aku mau naik banding ah. Terus sopo anakku salah. Si ada mama yang mengasihi Tuhan. Aku akan naik banding. Nah, ini ceritanya keren nih. Jadi kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat, pelik, kau masih bisa. Nah, terus dia tuh jaga ya. Rispa bin Aya mengambil kain kabung, membentangkan di atas batu. Ia tinggal di sana dari awal musim sampai turun hujan itu 6 bulan. Kehujanan, kedinginan, supaya surga berbelas kasihan. Surga yang menetapkan dosa orang itu memandang ada satu orang yang layak melakukan transformasi keluarganya. Nah, ini keren banget ya. Pokoknya kalau ada burung-burung itu kan makan bangkai, enggak boleh. Loh itu kan bangkai, ya enggak, itu bangkai anakku ya. Aku yang ngandung. Orang semua ninggalkan, aku enggak ya, aku yang ngandung ya. Jadi kalau anakmu hancur, sorry ya Pak, pendeta pun sudah males doakan anakmu. Kamu enggak boleh males. Karena kamu mamanya, kamu yang mengandung, kamu harus kuat. Itu penting loh, ya, ini penting. Lalu kalau siang ya ada hewan-hewan, malam-malam ada hewan, dilawan sama dia. Jadi kalau kita tanya AI, sejarahnya hancur orang ibadahnya. Infeksi, kena hujan, bernanah. Akhirnya surga tergerak. Langsung marah Tuhan sama Daud. Sana kamu sekarang. Datang wanita itu. Pulihkan nama baiknya. Tanya kamu apa? Anak-anakku dibersihkan namanya. Dikasih makam yang layak. Dan lihat, akhirnya Daud ketemu dia bilang, oke, karena perkenan Tuhan, kupulihkan engkau. Akhirnya dimakamkan secara layak. Nah ini saudara, saya ingin ya, Anda sehat. Karena kalau hujan-hujanan, dia bisa pilek kalau nggak sehat. Jadi untuk mentransformasi, punya semangat yang kuat, wanita-wanita, terutama wanita ya, harus sehat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Penting ya, penting. Masuk, next. Kamu akan melahirkan anak raja. Apa cari penginapan aja nggak dapat, ini Maria sama Yesus. Ya, tapi ini gambarnya dia sama kecil, sama remaja. Enak ya? Enggak enak ya. Kamu kan lihat Yesus menyelamatkan kamu. Dia lihat Yesus yang diare. Dia lihat Yesus yang jatuh. Mungkin gak mau belajar. Dia 100% manusia. Dia harus tampakkan kelemahannya supaya dia layak disebut 100% manusia. Saya ada judul khotbah, ya, Natal dan kekacauannya. Sesuatu yang dari Tuhan pasti dibungkus kandang yang jelek. Kenapa Tuhan? Supaya kau butuh iman untuk melihat, percaya yang di dalam terbaik buat kamu. Sampai ini sebelum khotbah, sampai mati yang lainnya lari, dia nggak lari. Dia lari muridnya, dia di situ karena dia mamanya. Aku akan transformasi hidup anak ini. Waktu pertanyaan buat Yesus kita, udah itu aja dari saya. Anda diberkati Tuhan. Kita akan belajar kedokterannya ya. Oke, kita masuk wanita dan transformasi. Ayo kita baca 3, 4. Tapi karena ada beberapa yang laki-laki, gak perlu ganti rok. Ya, karena ilmu ini sebenarnya bukan ilmunya untuk wanita ya, tapi karena Anda undangannya begitu. Ini untuk semuanya, ilmu ini ilmu diet ya. Oke, ayo kita belajar. Turun berat badan bukan soal menyiksa diri.
tapi soal memahami cara kerja tubuh. Saat kamu mengerti metabolisme, diet bukan lagi beban, melainkan strategi hidup. Jalan pagi sebelum makan, pagi itu membakar menghasilkan pinggangmu. Ini belum waktu kamu jalan nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Itu hukumnya kalau tanya Pastor Timothy, mengakui Tuhan di dalam aktivitasmu. Tuhan yang meluruskan rencanamu. Itu belum ngomong itu loh. Saya masih ngomong jalan pagi. Katakan sampaimu, jalan pagi. Gimana Pak kalau jalan sore? Gini, kalau kamu jalan setelah makan, itu membakar apa yang kau makan. Kalau jalan sebelum makan, ngambil penyakitmu. Salah satu trigliserid itu di pinggang. Trigliserid di pinggang itu akan mengecil pinggangmu. Mengapa? Karena trigliserid itu diambil untuk jadi sumber tenaga. Nah ini masalah. Jadi kalau jalan pagi sebelum makan bukan hanya langsing, tapi trigliseridmu turun. Waktu trigliserid turun, maka resiko jantung koroner tidak akan ada. Ingat ya, ini belum ngomong Yesus yang hebat itu. Ya, ini saya masih ngomong-ngomong biasa aja. Oke ya, itu salah satu strategi. Contoh, makan. Jangan pernah makan buah di atas jam 5 sore. Kecuali makan durian di Penang. Itu kan cuma 4 hari. Dan di sana kok jalan. Di sini kok nyebrang saya naik Grab. Mana bisa. Di sana kenapa langsing? Cari makan jalan. Selesai makan jalan. Kamu parkir di Kokas sana loh. Ibadah di sini. Langsing kamu. Parkir aja. Tuhan beri aku parkir yang baik. Ngapain? Hentikan itu. Oke. Ya ingat ya, kalau makan durian, kalau keluar negeri rata-rata pakai sepatu kets kan. Jadi makan durian di sini juga pakai sepatu kets. Siapa-siapa jalan aja. Jalan 10 menit setelah makan, itu akan bikin yang dimakan tidak sempat menambah di dalam dirimu. Gitu loh. Jalan dong ya. Gitu. Kalau ngesot nggak bisa ya. Jalan ya. Anda tegang banget. Anda kelihatannya lebih tertarik ngomong ini daripada iman ya. Jadi gini loh saudara, mesti balance, katakan balance. Gitu ya. Oke. Rasa kenyang, ini materinya kan enggak ini, tapi karena pokoknya saya dikirakan Tuhan ini ngomong ya. Rasa kenyang itu disampaikan oleh otak, namanya hipotalamus. Rasa kenyang itu namanya, ada tukangnya, namanya leptin. Itu saya bikin buku judulnya Malaikat Tuhan dalam bentuk tubuhmu, itu enzim-enzim itu ya. Nah, leptin itu bilang, kenyang bos. Itu kalau geramu berhenti mengunyah. Jadi resto-resto itu nakalan, kasih kacang terus kamu. Lapar terus. Karena itu kalau kamu tambah, datangnya lebih dari 10 menit, kau diam geramu, enggak, udah kenyang. Ngerti? Karena itu beberapa franchise kasih jam itu. Kalau lebih dari itu kita ganti gitu. Karena akan menghentikan rasa laparmu. Nah, kalau kamu mengunyah terus, ada namanya grelin. Namanya apa? Grelin. Itu bikin kamu lapar terus. Udah kamu tengking-tengking masih lapar. Wah, karena mulut mengunyah terus. Jadi kalau kamu suka sekali dan mau tambah, bayar dulu, keluar dulu. Walaupun nggak beli baju, coba baju aja di sampingnya. Mau beli? Enggak, menghilangkan rasa lapar gitu ya. Cobaan selesai, kan kurang lebih 15 menit. Kau kembali nggak akan makan. Itu tekniknya ya. Jadi jangan HP-an di meja makan. Karena itu meningkatkan grelin, rasa lapar. Oke ya, saya agak cepat ya.
Untuk berubah seperti ini itu hal yang mudah. Kenapa Pak saya harus langsing? Kan saya gemuk, yang penting kan hatiku. Ya Tuhan lihat hati Pak, kenapa? Ya tapi suamimu bukan Tuhan. Kamu gak ngerti maksud saya? Sorry ya. Gak ngerti? Kamu tidak menikah sama Tuhan ya. Sama manusia tulen. Sorry. Terlalu keras ya. Nggak. Gini maksudku, kamu harus sadar. Katakan selalu, sadar gitu ya. Jadi nggak bisa. Boleh lebih keras sedikit lagi? Kita beli baju. Bagusnya dipakai jelek. Badanmu nggak kayak patung. Ini saya ngomong ya. Jadi suami-suami langsung gini. Nanti kayak patung tak beli dong ngomong gitu ya. Minta langsung LV gitu ya. Tapi intinya gini loh saudara, saya mau ngajari kok. Saya enggak hanya menyadarkan Anda, tapi saya mau ngajari, gampang. Kalau enggak cukup ya tahun depan. Sekarang boleh gemuk dulu ya. Ini tahun depan ya. Oke. Ini gampang, kenapa Pak saya harus ideal? Anda lihat ini ya. Ini jantung seperti pompa air. Bentar. Kalau rumahnya lantai 1, pompanya cukup. Mau air di dapur, air di belakang gitu ya. Tapi waktu diberkati Tuhan, nambah lantai, pompanya diganti, gak kuat dia. Lantai 10, cuci rambut gak dapat air. Kalau otakmu, jantungmu sama, didesain untuk berat badan yang segini misalnya, lalu tiba-tiba Anda tambah gemuk gitu ya. Walaupun gak salah makan, mungkin disantet orang gitu ya. Pokoknya intinya gini, sorry. Karena aku takut kamu marah. Intinya kamu naik, beratmu lebih, tetap jantungmu gak mampu ngirim sesuatu di otakmu. Jadi akhirnya stroke. Ketika dia gak mampu ngirim sesuatu di jantungmu sendiri, serangan jantung. Di kaki kram. Jadi kesemutan kenapa? Gampang. Ya fasting aja. Turun, hilang sendiri ya. Makanya orang bilang puasa besar manfaatnya. Salah satunya untuk kesehatan. Oke, kita akan cepat. Dan nanti akan saya hitungkan aja, dihitung gampang. Ya. Saya sebenarnya kan waktunya mepet, karena pesawatnya mepet. Tapi saya bilang, gak usah makan, Pastor. Jadi saya akan, kalau ada yang mau nanti tambah setengah jam, tanya jawab ya. Yang tergesa pulang, silakan pulang, nanti bisa direkamkan. Nanti akan saya ajarkan ini, mengapa harus normal? Mengapa gitu? Karena itu, tulangmu didesain untuk berat badanmu. Ketika bangunannya lebih, pernah dengar nggak di Jatim, Sidoarjo, ada itu yang hancur, karena tiangnya itu nggak cukup untuk menjaga bangunan itu. Jadi seperti itu. Loh Pak, saya kok gemuk, belum sakit, rematik. Sabar. Semua indah pada waktunya. Kamu jangan bertengkar dengan saya. Itu ada pasien tak bilang, Ci, gula 400, nggak boleh. Sumpah Pak Yo. Gak usah sumpah. Sumpah aku nggak makan. Jangan sumpah, ini darahmu bukan darahku. Darah Habel itu berteriak dari tanah. Darat juga bisa berteriak, bosku ini makan. Loh kamu sumpah gak bisa, darat itu bisa ngomong. Banyak ayatnya ke Pastor. Habel bisa teriak loh darahnya. Oke. Nah, masalahnya ada 3 bentuk orang. Neng. Istriku termasuk yang ini. Dia makan banyak, gak bisa gemuk. Makannya banyak, sorry ya Ma. Banyak, serius banyak. Ya, aku yang ini, Indomorph. Gampang gemuk. Aku tuh makan dikit ya gemuk. Lihat aja loh gemuk. Ada gak di situ? Nah caranya nanti ajarin. Tapi kan ini, berarti enggak ada. Jadi ada tekniknya. Gampang kok. Ya. Ini saya belum sehat full loh. Nanti kalau Anda lihat Instagram saya di bawah,
Wah, enggak gini dulu ya. Ini kan bersembunyi, ini masih kopong. Enggak harus gemuk. Katakan sebelum enggak harus gemuk. Kenapa Magicom dibawa ibadah? Ya itulah tuh banyak. Ngapain ya ini? Kalau cowok enggak apa-apa, lucu. Perempuan jangan. Aku boleh ngomong kasar? Kamu cantik aja ditinggal kok. Tapi kalau kamu cantik langsung dia tinggal, dia goblok gitu loh. Laki-laki katakan sebelum, jangan goblok kamu. Kalau kamu langsing ditinggal berarti dia nggak ngerti. Masa mau menikah sama orang nggak ngerti? Tapi kalau kamu enggak cantik, rubah. Karena kamu didesain Tuhan. Tuhan pernah ngomong kulihat baik adanya. Jadi semua pasti keren. Asal kau memaksimal. Karena itu hari ini judulnya menjadi versi terbaikmu. Gitu ya. Nah yang ini mesomorph. Mesomorph ini ada di beberapa kuliah. Jadi mesomorph itu nggak ngapa-ngapain, bagus badannya. Cirinya gampang, dipegang aja tangannya keras. Ada yang kecil, lembek, berarti ektomorph. Kalau dia keras, ya ini Pak yang giwik itu ya kalau itu harus bertobat ya. Gampang, gampang banget, itu ajarin ya. Gampang kok, tinggal dirubah ininya turun. Kenapa kita diajarkan kaum pria? Nanti ngajari pacarnya malah. Ya. Pokoknya wanita harus sehat, cantik. Ya, oke kita akan ngomong. Lemak itu ada dua, ada berapa? Yang pertama ganggu bentuk. Di kulit, ini gampang. Kamu tak ajari 3 bulan aja langsung turun. Tapi kalau kamu tidak turun, ternyata lemakmu bungkus organ. Ini yang bahaya. Jadi ya, ada yang di kulit, ada yang di organ. Gitu. Jadi namanya ini subkutan, ada lemak di organ. Kalau lemakmu di jantung bahaya, lemakmu di liver bahaya, sirosis. Tapi kalau lemak di bawah kulit gampang. Gampang banget kasih gerakannya, atur pola makannya, tiap 2 minggu kamu merasa beratnya, ini cirinya ya. Kalau berat tekniknya benar, beratmu belum turun, pinggangmu sudah kendor. Kalau beratmu turun, bajumu masih sama, berarti hilang airnya. Itu bedanya ya. Jadi jangan pernah nimbang. Tapi apa? Ukur lingkar pinggangmu, itu lebih signifikan. Oke, lemak yang bahaya ini harus dihilangkan ya. Nah ini ya, ada lemak di organ, ngerti ya bedanya? Ini lemak di kulit, lemak di organ, ini dua-duanya nih. Ya, oke. Tapi gampang kok, gampang ya. Nah, ini hanya gambar tadi, jadi ilmunya paling gampang ini. Ini dirubah jadi ini signifikan sudah. Jadi gini aja, pokoknya minum manis ya. Minum manisnya Rebo sampai Minggu. Minum enggak manis ya, air putih ya. Itu Senin sampai Jumat, sampai Senin sampai Sabtu. Atau kalau kamu hari ini mau Rebo sampai Senin gitu ya. Selasa boleh. Aku tahu maksudmu. Hari ini ada apa? Mau atur gitu toh. Enggak apa-apa lah. Atur bagaimana caramu. Pokoknya minum manisnya sekali. Seperti orang kerja seminggu, sehari belanja enggak miskin. Tapi kalau seminggu belanja, 1 hari kerja miskin. Diatur gitu aja. Air putihnya pokoknya apapun makananku. Minumannya air putih. 5 hari seperti itu, bukan langsing. Itu masih ngomong sama otak, bos, apa yang kau makan itu sedang berkomunikasi dengan otak anak. Ketika air putih, seminggu dia akan bilang, oh mau kramnya hilang, itu dulu. Minggu kedua, krammu, kesemutanmu tidak akan terjadi. Minggu keempat, rematikmu hilang, migrenmu hilang. Minggu kelima baru, kenapa ya? Ada orang-orang yang ketemu kamu sakit ya?
Kenapa? Kurusan. Nah, ngerti ya? Itu 2 bulan mulai macam-macam terus. Nah 3 bulan kamu mulai lebih langsing 5 kilo. Ada yang orang nggak pinter tanya, diabetes ya? Kenapa kok kurus? Gitu. Gak apa-apa, kita nggak usah maksa orang pinter ya. Gak apa-apa, nggak usah bela diri, biarin. Ya itu cheerleader, biarin. Oke, kita akan masuk. Nah ini gambarnya ya. Tapi kalau kamu mau seperti yang tak ajarkan hari ini, rubahnya air putih yang ini ada gerakannya, signifikan. Kenapa gini? Kalau kita minum, kenapa nggak habis-habis? Karena diisi terus. Kenapa udah diminum, kenapa nggak habis diisi terus? Duh, aku nggak ngisi loh, kok nggak habis? Nggak diminum. Jadi lemak di tubuh itu gitu, jangan ditambah. Yang di dalam dikeluarkan. Gerakan apapun paling basic jalan pagi. Atau Anda jalan sebelum makan. Maka yang terjadi adalah mengambil yang di dalam. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Nah, kalau Anda mencegah dia masuk, enggak akan nambah. Hasilnya signifikan. Masalahnya Anda tanya, yang nambah ini apa? Yang nambah ini, nah kemarin kita bahas, minggu, kolesterol itu bukan dari kuning telur. Kolesterol itu bukan dari daging, tapi dari gula. Ada yang punya, tadi siapa? Punya GPT? Bisa bantu saya? Bisa? Nah, kita bandingkan ya. Sebab hari ini kita bandingkan belajar firman Tuhan dan sains. Nah ini ya, jadi ada bagian lagi, ada 3 model. Kamu apa, nanti kalau kamu pakai beban kayak gini-gini lah ya. Kalau kamu mau aerobik aja ini, kalau mau kardio ini, ya kan saya ajarkan. Tapi kalau kamu mau jalan pagi aja, Pak saya mau seperti ini, gampang ini. Dalam 3 bulan aja suamimu bisa terkejut. Kamu siapa? Aku istrimu. Serius? Duh gak percaya, yaudah. Duh, iya sungguhan. Duh gak percaya. Ini loh, kalau kamu berubah, itu gampang banget. Tengah itu cuma jalan, terus makan terakhir jam 5, gitu aja kok. Kecuali pesta, kamu ketemu anakmu Sabtu, Minggu, tapi jangan tiap hari pesta, ngerti ya? Maksud gini, Senin sampai Jumat ya, kalau kita Sabtu sama keluarga jangan dong, ada tekniknya nanti. Nah begitu ya tadi ya. Tapi kalau ini kan pakai pedal, pakai apa ya, bisa. Tapi percuma, banyak pedal ya gemuk ya. Karena apa? Salah pola makannya. Ingat ya, olahraga tidak pernah menambah, tidak pernah mengurangi. Yang nambah makanannya, yang mengurangi makanannya. Jadi gini, kalau saya latihan pantat saya, gluteus maximus, latihan squat, pantat ya. Yang kecil pantatnya atau dahinya. Jadi, kalau saya latihan bicep, yang besar bicepnya atau dadanya. Bicepnya. Jadi gerakan itu hanya mengalokasikan perubahan. Kalau kamu mau kecil tangan, latihan tangan, lalu makan makanan pengecil, yang kecil tanganmu, bukan payudaramu. Ngerti? Karena yang kau latih tanganmu. Jadi gerakan itu hanya mengalokasikan perubahan. Karena itu yang harus dipelajari gizinya. Karena itu pelatih fitness gak bisa jamin kamu berhasil. Dia bilang, oh kamu insya Allah ini bisa, oh kamu udah bisa. Karena dia gak ngajar gizi. Padahal itu gampang banget ya. Oke. Ternyata gula, fruktosa. Fruktosa itu buah ya. Gula buah adalah fruktosa ya. Terus H, huruf besar ya. H, F, C, S. Ini kata lain dari
soda-sodaan. Oke itu, terus dan semua karbohidrat, masalahnya ada yang asin, gula asin. Jadi gula tawar. Jadi karbohidrat ya, karbohidrat itu semua dirubah menjadi trigliserid, lemak tubuh ya. Jadi bukan dari jeroan, bukan dari babi, bukan dari kuning telur, gitu enggak ada ya. Jadi Anda bebas makan ya. Trigliserid dan lemak tubuh. Benarkah? Saya kirim. Enggak apa, baca aja. Baca aja dari atas, enggak apa. Ini kan Pertanyaan yang sangat bagus dan penting karena ini sering disalahpahami. Jawabannya tidak sepenuhnya benar, tapi ada benarnya tergantung konteksnya. dia mesti ngomong gitu dulu. Terus Yang pertama, karbohidrat dan gula tidak langsung berubah jadi lemak. Semua karbohidrat termasuk gula, fruktosa, HFCS, dipecah tubuh menjadi glukosa atau bentuk gula sederhana lain untuk energi langsung atau bahan bakar utama otak dan otot. Cadangan energi jangka pendek dalam bentuk glikogen. jadi ini dulu. Kalau makan nasi, mie, apapun itu jadi cadangan, katakan cadangan. Gitu ya. Tapi dia nggak jelasin, kamu sudah penuh cadangan gitu. Kamu sudah penuh cadangan. Sini, waktunya habis. Nggak apa-apa. Kapan karbohidrat jadi, langsung ini. Kapan karbohidrat jadi lemak? Kapan karbohidrat jadi trigliserid atau lemak? Kalau yang pertama asupan karbohidrat berlebih terus-menerus. Nah ini. Mobilmu, misalnya tandon bensinnya ya, diisi Pertamax 1 liter, isinya berapa? Nggak ngerti. Diisi Pertamax 1 liter, isinya 1 liter. Diisi Pertalite tambahin 1 liter, total jadi ditambah solar 1 liter, jadi nggak ngurus karbohidratmu baik atau buruk. Oatmeal, gandum, roti atau bakpo. Es teh manis atau latte. Dia naik terus. Cuma karena ini GPT-nya yang, sorry ya, yang biasa, jadi jawabnya gitu. Tapi dia ngakui tadi ya, jadi terus menerus. Masalahnya kita terus menerus. Kerupuk, biskuit, mie, nasi, dan sepupu-sepupunya. Soda Pak, itu pamannya gitu. Nah, jadi akhirnya apa? You full karbohidrat dari ini. Maka karena itu ada orang vegetarian stroke. Gak pernah makan lemak dia. Tapi dia lupa jajannya, kuenya, lauknya, tepung rasa udang, semua karbohidrat. Mulai ngerti ya? Jadi kemarin kita belajar kalau mana, kan dikasih mana terus nih. Bisa jadi diabetes orang Israel. Sama Tuhan dikirim burung puyuh. Karena protein menghambat karbo jadi gula. Kalau gitu gula jadi lemaknya juga terhambat. Contoh lain, Elia aku lapar Tuhan, dikirim burung gagak daging. Dikasih roti juga. Jadi 2 pasangan itu, karbo dan protein. Katakan karbo dan protein. Jadi kalau milih snack, pilih yang ada proteinnya. Gitu ya, oke. Lalu mau contoh perjanjian baru, Yesus kasih makan roti dan ikan. Kebetulan, enggak diulang lagi 7.000, gitu lagi. Ya, oke. Udah terus.
Saya aja. Nah, sekarang baca. Fruktosa dan HFCS lebih mudah jadi lemak. Dengar ya. Fruktosa berarti apa? Buah. Duh, buah kok jadi lemak? Iya. Saya pernah ngajar dulu ya, buah jadi kolesterol kalau malam hari makannya. Para medis menolak. Soalnya kamu tanya medis yang itu, kalau medis yang six pack ya enggak lah. Berarti ya, kayak pendeta kalau dia nggak sembuh dia bilang nggak apa-apa, salib ya, salib. Terus Yesus bilang, lalu aku di mana? Aku sudah disalib kok. You hanya tahan dirimu, sabar. Itu ya. Karena saya sembuh, saya akan ngajar. Kamu layak disembuhkan. Gitu ya. Nah, ternyata dia bilang, dibaca lagi dari awal. Tadi fruktosa. Ya. Fruktosa dan HFCS lebih mudah jadi lemak. Jadi masalahnya buah dan soda. Jadi kamu makan rawon, coba, kuetio, minumannya air putih aman. Apalagi kalau kuetionya sharing. Katakan sharing. Gak rela kamu. Sekali, sharing. Sharing gak rela gitu. Jadi kalau kamu ya, kemarin kita makan di hidup nggak mati kok. Kayak orang-orang tuh kalau diambil bagiannya mati gitu loh. Kayak imannya berubah gitu. Enggak. Nah lalu tapi tambahannya. Nah satu orang satenya 20-20 gitu. Sate kambing. Duh enggak stroke Pak? Enggak. Duh kok ada yang stroke tuh. Itu makan sate kambing utangnya 2 miliar. Ngerti ya? Jadi nggak ada hubungannya kambing bikin darah tinggi lah, bikin apa, enggak ada. Selama minumanmu air, banyak orang kan kambing hampir sama apalah, macam-macam ya. Jadi ingat ya, karbohidrat semakin jam 4 sore, semakin dipangkas. Jadi mau menikmati bebas karbohidrat siang, katakan siang. Oke gitu. Apalagi kalau makannya sama Pak Yohanes. Duh enggak, maksudnya saya aturin gitu. Sebenarnya. Iya. Yeah. Inilah alasan konsumsi tinggi gula atau fruktosa atau HFCS bisa menaikkan trigliserid darah dan memicu fatty liver. Oke, duduk. Ngerti ya? Jadi trigliserid semua kalau diet, kolesterolmu tampak tinggi, tetapi gula darahmu rendah. Tak ulangi. Kan kita cek, wah Pak, LDL kolesterol saya tinggi Pak, bahaya katanya si dia, gitu ya. Medisnya bilang, minum obat, jangan dulu, dilihat. Kalau gulamu tinggi, itu lemak pembunuh. Kalau gulamu di bawah 100, HbA1c-mu 5,2 bawah, itu tidak akan menempel. Kenapa kok tinggi? Karena kau pakai sistem hybrid. Kau enggak pakai gula, tubuh akan mencari lemak. Dan lemak waktu dilepas-lepas, kamu pas cek. Sedang beredar dicek, ya lagi tinggi-tingginya. Tapi enggak nempel, kenapa? Dipakai bahan. Karena kami tidak memasukkan gula. Berarti ya. Jadi intinya gini, kayak mobil hybrid, kalau diisi bensin terus, akinya enggak dipakai. Nekat enggak diisi, maka dia pakai air aki. Jadi makan, tanda petik ya, jangan terima mentah-mentah ya, salah 3 kali lebih baik daripada makan sehat 4 kali. Jangan diterima mentah-mentah ya. Tapi intinya gitu loh. Kalau kamu enggak makan, diambil lemak tubuhmu. Teorinya gitu kan. Nah lalu jam 12 malam kau tidur. Enggak makan kan. Tiba-tiba jam 6 mau hidup, ngomong, gerak, belum makan. Ngambil lemak.
Jam 7 pagi nekat gak makan. 8 nekat jam 9 baru sarapan, maka miu-miumu dimakan. Nah kamu repotnya jam 12 baru makan kayak saya, ya dipulihkan syarafnya baru, tulangnya baru gitu. Nah kalau salahnya orang tuh gini, pagi makan nasi merah sehat ya. Walaupun sehat tetap tubuh gak ngambil lemakmu. Karena kamu kasih gitu. Lalu jam 7, 8, 9, 10 turun toh, 11 turun toh, mau ngambil penyakit nih. Kamu kasih makanan sehat lagi, oatmeal sehat lagi. Jadi bukan sehatnya. Ketika kamu tidak masukkan sesuatu, maka tubuhmu akan mengambil yang ada di tubuhmu. Itu namanya kekuatan desain Tuhan, kamu bertahan hidup. Oke, kita akan masuk lagi ya. Terakhir ya. Udah 1 jam, terasa enggak? Udah 1 jam, terasa? Saya terasa. Kita masuk ini ya. Dan saya bergurau ya. Oke, ini ya transformasi diet. Bukan diet yang ketat yang membuatmu berhasil, tapi ilmu yang membimbingmu melangkah dengan ringan, konsisten, dan penuh kendali. Konsisten, katakan konsisten. Firman Tuhannya gini, kalau kamu udah jemu-jemu berbuat baik, berbuat hikmat, yang benar, kamu akan menuai jika kamu tidak lemah, artinya tidak berhenti, konsisten ya. Jalan pagi setengah jam, rutin dalam 3 minggu lebih hebat daripada lari pagi seminggu sekali. Fitness 1 jam, setelah itu duduk 18 jam, tidak menyehatkan. Mendingan kamu di rumah push up 10 kali, jalan pagi 5, nanti kamu pergi sana aja lagi, apalagi itu lebih membuktikan bahwa lemakmu dibakar. Ngerti ya? Jadi jangan kejar-kejar yang tampak hebat tapi kamu setelah itu diam. Nah, ini yang pertama, air putih, katakan air putih. Jadi paling enggak kau harus minum. Why? Ketika tubuhmu 80% air, otak tuh air, telinga air, paru-paru air. Kalau kamu naik tangga tadi ya, naik tangga tadi pendek itu, kamu itu bukan setan. Kamu dehidrasi. Kamu minum langsung nafas lebih baik. Karena apa? Paru-paru itu cairan. Ngerti ya? Jadi waktu kamu minum ini ya, langsung tubuhmu bilang ini, teman sendiri, biarin gitu. Waktu kamu minum teh tawar, dia bilang ini, tein, polifenol buat jantung. Tahu dia. Tapi kalau tehmu dikasih gula, dia bilang ini buat jantung. Yang ini pembunuh jantung gitu. Mesin kopi, dia tahu kafein nih. Sekeren kulit. Gitu. Dia tahu kok. Gitu ya, ngerti ya? Oke, jadi kalau ini mau masui, tidak ada tempat untuk lemak bercokol. Mas ini mas. Ya Anda. Tak tolong. Nih, jangan merasa saya jebak ya. Jawab dengan enggak jujur aja supaya mereka diberkati. Ini. Ingat ya. Ini haus. Ingat ya. Lagi. Ini lapar. Tahu ya? Asli enggak tahu kamu. Aku tahu dari wajahmu ya. Pokoknya haus dan lapar itu hampir sama. Ngerti ya? Sekarang aku mau ngomong, jangan dijawab. Ini apa? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Depanmu ada nasi goreng. Ngerti ya? Rasa lapar dan rasa haus itu sama. Jadi paling enak dimatiin satu. Akhirnya apa? Matiin haus saja. Jadi kalau ada rasa itu pasti lapar. Bagaimana cara matikan? Minum sebelum haus. Waktu kau minum rutin, gak akan ada rasa haus di hidupmu. Maka kalau itu keluar nanti kamu aneh. Biasanya itu aku lapar. Enggak. Karena sudah kamu matiin hausnya. Maka dia keluarnya konsisten. Jam pagi, siang, malam aja.
Tepuk tangan buat hikmat Tuhan. Ngerti ya? Itu kurang lebih ya, karena itu harus minum air putih. Minum air putih, kita enggak desain pinter. Makanya pakai botol, tumbler. Kamu enggak akan ingat. Nanti kalau ada sudah gembira, kamu jadi pikun. Aku sudah minum, gitu ya. Nah, jadi, ngerti ya? Next. Nah, saya akan jelaskan nih. Anak-anakmu ya, anak-anakmu enggak boleh nih lagi. Jadi caranya gini, kalau kamu anakmu bilang, dulu mama yang beliin. Kamu harus berani ngaku, mama salah. Hari ini mama juga gak akan minum. Mau ya, maafin ya. Begitu kamu ngomong gitu, dia akan berubah walaupun temannya minum. Itu paling efektif merubah anak. Kalau kamu enggak, dia akan sembunyi-bunyi dan minum. Nah, ini anakmu enggak boleh sama sekali. Kalau saya, kalau orang tuanya, bolehlah. Kan sudah bosan hidup toh. Enggak, masih mau. Duh, aku enggak bisa ngelarang nanti kamu marah. Nanti kamu enggak gereja lagi. Kan aku cuma ngomongin. Ya kalau kamu mau hidup ya janganlah. Apa perlu tak panggil lagi nih? Kan sudah tahu toh HFCS. Ini tuh HFCS, maksudnya gulanya tipe HFCS. Jadi apapun. Maltodextrin. Ulangi. Nanti kalau ada snacknya anakmu, walaupun mahal, kalau ada maltodextrin, rasanya asin ada itunya, jangan dimakan. Ya, itu lebih cepat itu, kanker macam-macam. Oke, ini ya, ini kalau siang ada susunya. Ya, susu itu gula, walaupun dia enggak pakai gula, latte, itu susunya udah gula. Terus macam-macam ini kalau ini kalau ke Korea aja, ya, ke Taiwan gitu ya. Enggak ke Taiwan enggak minum gitu aja ya. Ngerti ya? Jadi boleh bir mau dibahas enggak? Ada yang minum? Boleh, bagus ini banget. Orang bilang, pendeta kok ngajarin minum bir. Ngapain? Yesus bikin air jadi anggur kok. Juga alkoholnya anggur 17, bir 5, ngapain? Dan bir, tertawa deh, suka nih. Langsung dia bilang, udang lagi Pastor Timothy. Enggak, bir itu 5%, wine itu malah 17. Oh enggak boleh alkohol, katanya pendeta. Padahal dia perjamuan kudus itu 17. Tapi satu sloki. Kalau satu ember, diabetes. Ngerti ya, ingat itu ya. Nah, bir sekaleng enggak apa-apa. Tapi masalahnya bir satu kaleng setara dengan 3 piring nasi. Jadi berani minum bir, no nasi. Di luar negeri itu bir sama ayam goreng. Di sini rawon, bir, nasi putih. Ya ngerti ya. Jadi kalau engkau minum dikit, malah yang hitam lebih bagus. Fermentasi, itu gandum kok. Ya, orang-orang, Pak Yuni pendeta, ngapain itu minum? Dari gandum kok. Ya nggak boleh yang whisky itu. Kenapa? Dia tuh murni air, alkohol disiram, dikopiok jadi. Kalau gandum itu ada binatangnya, dikasih binatang. Dia mengurai. Jadi minum itu menambah bakteri baik. Iya, bir. Satu kaleng. Bukan satu picture loh ya. Ingat itu. Sharing, ilmunya sharing. Gitu ya. Oke. Di lemari es saya macam-macam, saya koleksi itu. Sampai anak saya, mau minum bir? Enggak, ngapain, di rumah ada kok. Minum sama apa? Jelas. Jumlahnya jelas, minum sama saya, di luar. Minum sama orang nakal, macam-macam saya enggak suka. Sekaleng sama saya. Ya, gitu. Kalau kumlot boleh 2 kaleng, gitu. Enak kan? Kumlot, hanya bir? Enggak. iPhone terbaru, bir, nah gitu. Jadi dia tahu itu, ada reward dalam hidup kita. Seperti kita, enggak selingkuh, masuk surga, enggak gitu ya. Oke. Kenapa makan harus nunggu jam?
Karena ternyata jam-jam khusus itu, sorry yang kemarin datang, ini saya ulang sedikit ya. Agak cepat. Agak cepat ya, saya akan tutup, udah jam 1. Saya tutup habis ini ya Pastor ya. Biar yang mau pulang bisa segera pulang. Ya, ternyata jam 5 pagi, tubuhmu jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi, tubuhmu menghasilkan gula walaupun tidak makan gula. Benarkah? Ya benar banget. Antara pukul 5 pagi sampai sekitar 8 pagi, tubuh kita memang secara alami menghasilkan gula atau glukosa. Jadi itu cukup bagi Anda untuk ngerti, makan tidak boleh di bawah jam 8. Walaupun baik, walaupun sehat, karena gulamu sudah 100. Waktu kau 100, ya kau tambah yang sehat sedikit pun, jadi lebih dari 100. Disebut diabetes. Diabetes itu bukan gula, lebih dari 100. Ketika pagi sudah 100, kau tambah yang sehat pun dia lebih. Ingat tadi ilustrasinya, mau pertamak, mau solar, mau tambah minyak tawon gitu ya. Salah apapun, kau salah pun dia nambah, jarumnya naik. Dia nggak ngerti itu baik atau buruk, yang tahu itu penjual. Nasi merah, kemarin saya kasih contoh nasi merah, jadi gulanya 3 jam lagi. Nasi coklat jadi gulanya 2 jam. Nasi putih, kamu makan langsung jadi gula. Tetap jadi, mau diabetes nanti atau sekarang? Ngerti maksudnya? Jadi intinya sedikit aja, setengah porsi. Maka dia nggak lebih dari 100. Oke, langsung ya. Jangan digabung nasi, mie. Minumnya ini. Mulutnya dicuci pakai ini. Ngerti ya? Boleh. Ini pas ulang tahun saja. Ini jangan. Teh manis, susu boleh. Mie boleh, nasi boleh. Kalau mau kue tiaw, mau nasi, nasinya dikit, mie dikit. Itu ya, gampang kok ilmunya. Enggak, karena kan belum diajarin gitu ya. Iya, kalian gemuk itu, kalian salah itu yang salah saya. Tanya Pastor Timothy, kalau orang tahu baik enggak ngajari, salah saya. Nah, tapi habis ini keluar pintu, salah tanggungan sendiri. Ngerti ya? Oke, udah ini kunci. Angkat cepat ya. Makan buah pagi jam 10. Ini yang mau turun. Anggapan peraturan pemerintah terbaru gitu loh. Boleh makan jam 10, kalau enggak pajakmu 20 kali lipat. Nah, takut toh. Anggapnya jam 10 makan buah, 1 gelas. Buah tidak jadi gula kalau segelas. Kenapa? Naik dikit. Nah, siang bebas, makan nasi 1 porsi. Nasi setengah lebih sehat. Asal jangan setengah magicom gitu ya. Nah ini ya boleh. Tapi jangan sesat loh ya, ini gambar 1 ya, bukan 1 keranjang gini. Jadi ya, sebentar ini terakhir. Terus malam apapun makananmu enggak pakai nasi, sudah pasti turun kamu. Kalau diet lain enggak boleh gorengan lah, enggak boleh inilah, enggak perlu. Enggak masalah, tubuh enggak ngerti itu goreng, enggak goreng itu yang tahu kamu. Pak saya makan enggak goreng gemuk. Ya bubur gandum tetap dirubah jadi gula jadi lemak. Ngerti ya? Ada diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Oke, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur buat waktumu. Waktunya enggak banyak, tapi kami tahu kami punya Roh Kudus. Menanamkan, memampukan. Apa yang kami terima hari ini, kalau ini dari Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukannya. Supaya orang sekitar kami berkata, yang ini enggak pernah aku dengar.
yang ini nggak pernah aku lihat. Mereka sedang baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, berkati kami semua. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah memberkati kita banyak dan kita belajar banyak ya. Kembali kepada pilihan masing-masing, mau panjang umur silakan dilakukan. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat hari ini kami sangat-sangat diberkati. Tuhan sudah mengirimkan hamba-Mu Pak Yohanes Tuhan untuk memberkati kami, untuk mengajari kami. Kami tahu kami anak-anak yang dikasihi, kami ditegur dan dihajar Tuhan karena kami dikasihi oleh Tuhan. Berkati Pak Yohanes bersama ibu, bahkan semua pelayanannya, keluarganya, anaknya, Tuhan berkati. Tuhan Yesus terus pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, lewat pelayanannya banyak orang dimerdekakan, dipulihkan, disehatkan, diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Pak Yohanes bersama ibu dan keluarga dan juga pelayanannya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati apa yang mereka kerjakan, usahakan. Roh Kudus selalu pimpin, Roh Kudus selalu tolong dan buat mereka beruntung dan berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Saudara bisa nanti memasukkan ke dalam kotak persembahan pas ketika kita pulang. Saya akan bacakan dua pengumuman saudara. Sunday service 26 Oktober 2025. Ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rodi Daud Simeon di Sempurna Strategic Square North Tower lantai 3. Pengumuman yang kedua, Woman of Love tanggal 28 Oktober 2025 jam 11 akan dilayani oleh Pendeta Anthony Chang di Senayan City Residence lantai mezanin. Ya. Saudara, setelah nanti doa berkat, saudara mau bertanya kepada Pak Yohanes diperbolehkan ya. Nanti masalah free atau tarifnya langsung saja kepada Pak Yohanes. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku sekali lagi katakan, oh, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Bapak saudara, kalau ada yang mau bertanya, Pak Yohanes dan Ibu sudah mengorbankan waktu untuk makan. Jadi boleh saudara bisa stay untuk bertanya ya. Jadi bagi yang mau bertanya ada Q&A silahkan diberikan waktu oleh Pak Yohanes.